Kisah ini bermula bukan di kerajaan fantasi atau hutan purba, melainkan di ruang sempit yang dipenuhi kedipan layar monitor dan aroma kopi basi. Ginanjar, lelaki 30 tahunan dengan kacamata minus dan pikiran yang selalu terstruktur dalam algoritma, adalah lead developer di sebuah startup fintech Jakarta. Kehidupannya terjalin rapat dengan baris kode Python, bug yang harus dibasmi, dan deadline yang menggorok waktu tidurnya. Malam itu, jam telah melangkah jauh melewati pukul 3, langit Jakarta cerah tak berawan, namun petir tiba-tiba menyambar tanpa suara, disusul oleh mati listrik sesaat yang singkat namun menentukan. Saat lampu dan komputernya kembali hidup, di tengah-tengah kode yang sedang dia perbaiki, sebuah portal biru berputar-putar seperti simulasi grafis yang sempurna telah terbentuk, memancarkan daya hisap yang tak terbendung. Rasanya seperti terjun bebas ke dalam pusat prosesor raksasa. Dunia lamanya, dengan tekanan karir, tagihan, dan rutinitas, meledak menjadi serpihan cahaya berwarna sebelum akhirnya lenyap digantikan oleh sensasi benturan keras yang menghunjam di setiap sendi tubuhnya. Kesadarannya kembali di atas hamparan tanah lembab yang dingin, disertai bau tanah basah dan bunga aneh yang menusuk hidung. Langit di atasnya berwarna ungu kemerahan, dan yang membuat jantungnya berhenti berdetak sebentar, 2 buah bulan, satu besar dan putih, satu lebih kecil dan kehijauan, tergantung diam di cakrawala. Pikiran rasionalnya, senjata andalannya selama ini, berteriak bahwa ini mustahil, ini mimpi buruk, ini halusinasi akibat kelelahan. Tapi cubitan di lengan menimbulkan rasa sakit yang nyata, dan kacamata retaknya mengaburkan pemandangan dunia baru yang sama sekali asing ini. Pepohonan raksasa dengan batang sebesar menara dan daun bercahaya keemasan menjulang di sekelilingnya, sementara suara-suara aneh, derit serangga raksasa yang diselingi lolongan hewan tak dikenal, menggema mencekam. Dalam kepanikan, tangannya merogoh saku, menemukan smartphone yang tak lagi memiliki sinyal, dengan baterai 7% dan peta digital yang kosong. Inilah momen ketika Ginanjar menyadari sebuah kebenaran yang menggetarkan, logika dunianya telah runtuh. Dia terdampar, sepenuhnya sendirian, di tempat yang bukan bumi. Ketakutan dan kebingungan bergulat dalam benaknya ketika dia berusaha bangkit, tubuhnya gemetar, pakaian kantornya yang rapi kini compang camping dan penuh lumpur. Dia berjalan terlatih, mengikuti aliran sungai kecil dengan air kebiruan yang memantulkan cahaya 2 bulan itu. Saat membungkuk untuk menciduk air, bayangannya sendiri di permukaan air tiba-tiba berubah, bukan menampilkan wajahnya yang lelah, melainkan sosok bercahaya dengan mahkota cahaya. Ginanjar tersentak mundur, dan sebelum sempat berpikir, sebuah suara bergema di dalam kepalanya, bukan melalui telinganya. "Selamat datang, anak waktu." Dari balik pepohonan, sosok cahaya manusiawi muncul, memancarkan aura tenang sekaligus dahsyat yang membuat udara sekitarnya bergetar halus. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Sang Hyang Nur Cahya, roh yang terlahir dari pertemuan matahari dan bulan, penjaga cahaya pertama. Dalam percakapan yang terasa seperti mimpi sekaligus mimpi buruk, Ginanjar mengetahui bahwa pintu untuk pulang telah tertutup, dan di dunia bernama Argaria ini, dia membawa takdir baru. "Kau dari dunia tanpa sihir, sehingga pikiranmu tidak terbelenggu oleh aturan kami. Kau bisa melihat pola di balik segalanya, dan itu adalah kesaktian terbesar di sini," sabda Sang Hyang. Ginanjar berusaha membantah, berteriak bahwa dia hanya programmer, bukan pahlawan atau penyelamat. Tapi Sang Hyang hanya tersenyum dan memberikan benih pola, sebuah kristal cahaya yang harus ditelannya. Dengan berat hati, Ginanjar menelannya, dan dunia pun meledak. Setiap detail alam sekitar, aliran sungai, pertumbuhan lumut, pola angin di daun, terburai di pikirannya sebagai data yang terstruktur, algoritma alam semesta yang bisa dia baca. Kemampuan analisisnya yang tajam sebagai developer sekarang memiliki wujud fisik yang nyata. Sang Hyang kemudian memberi misi pertamanya sebelum menghilang, menyelamatkan desa manusia hewan di seberang sungai yang sedang diserang, dan belajar bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari pengampunan. Malam itu, sendirian dikelilingi kegelapan dan sepasang mata merah yang mengintai, Ginanjar menggenggam sebatang kayu.
Ketakutan masih ada, tapi sebuah tekad baru lahir. Jika ini adalah permainan barunya, dia bertekad untuk menang. Dengan kemampuan barunya yang masih asing, Ginanjar mengarungi sungai. Dari kejauhan, terlihat asap membubung dan terdengar jeritan. Desa manusia hewan Hembran, tempat makhluk dengan ciri rusa, kelinci, dan beruang hidup, sedang dikepung oleh siluman ular, makhluk buas bersisik dengan mata vertikal dan lidah bercabang. Tanpa pikir panjang, naluri untuk membantu mengambil alih. Saat seekor siluman mengangkat anak manusia kelinci, tangan Ginanjar bergerak seolah mengetik kode di udara. Dia membaca pola serangan itu, melihat titik lemah di pergerakan ekornya, dan dengan sebilah angin tajam yang dia bentuk dari manipulasi pola tekanan udara, dia memutuskan cengkeraman siluman itu. Pertempuran pecah. Ginanjar bukanlah jagonya pedang, tapi dia adalah maestro algoritma. Setiap gerakan musuh dia lihat sebagai urutan data, ayunan cakar datang dari sudut 45 derajat dengan kecepatan tertentu, gigitan berikutnya akan menuju leher dalam 0,8 detik. Dia menghindar, menyerang balik dengan presisi mematikan, memanfaatkan momentum lawan untuk menjatuhkan mereka sendiri. Dalam waktu singkat, beberapa siluman terkapar. Sisanya, melihat keanehan, manusia murni ini mulai ragu. Saat itulah Sang Hyang Nur Cahya muncul kembali, cahayanya mengusir siluman-siluman yang tersisa. Penduduk desa, dipimpin oleh sesepuh bernama Kinar, manusia rusa bertanduk patah, menyambutnya dengan takjub dan harapan, menyebutnya Sang Penyelamat. Malam itu, di desa yang rusak, Ginanjar belajar tentang Argaria dari Kinar, dunia dengan kerajaan elf yang angkuh, bangsa naga di gunung, klan siluman yang jahat, dan manusia murni yang hampir punah. Manusia hewan seperti mereka adalah generasi ketiga hasil penyatuan manusia dengan roh hewan untuk bertahan, dan mereka sering ditindas oleh semua pihak. Ginanjar merasa beban tanggung jawab mulai menyentuh pundaknya yang belum siap.